dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Aduh, makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Ian! Ian! Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan apa-apakan kami. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treasure, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib, sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh Eni Budiono sebagai Endang Laras, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, dan Naryo sebagai Amang Ula. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Untuk beberapa saat lamanya, Nyai Imas diam berpikir setelah mendapat laporan dari Amang Ula pembantunya tentang Endang Laras yang direncanakan akan dibunuh. Nyai Imas memang merasa senang karena Endang Laras berhasil dilemparkan ke jurang. Tetapi Nyai Imas belum tenang karena Endang Laras masih hidup.
Endang Laras masih hidup, walau dia kini buta. Tapi aku masih belum tenang, Amang Ula. Apalagi yang Nyai inginkan? Hah? Apakah Nyai Imas belum puas melihat Nyai Endang Laras sekarang matanya menjadi buta? Hah? Nyai. Aku takut Endang Laras akan tahu perbuatan kita, Mang. Oh, itu tidak mungkin terjadi, Nyai. Nyai, kalau soal itu jangan khawatir. Saya berani tanggung jawab. Nyai Endang Laras tidak akan tahu siapa orang yang melakukan perbuatan itu. Siapa orang yang mencelakakan dirinya itu. Nyai khawatir akan diketahui, bukan? Jangan takut, Nyai. Ada saya. Serahkan saja semuanya pada Mang Ula. Maka demikianlah, setelah hari-hari berlalu, luka yang dialami Endang Laras sudah mulai membaik. Tetapi malang bagi wanita itu, karena ternyata dia sekarang benar-benar buta. Hampir setiap hari, Endang Laras kerjanya hanya melamun. Dia tidak pernah lagi bicara. Kadang dia sering berjalan-jalan keliling desa, sampai penduduk menyangkanya sudah tidak waras. Bukankah itu Endang Laras? Benar, itu Nyai Endang Laras. Dia sekarang kabarnya sering banyak keliling desa, sering tertawa dan bicara sendiri. Mau apa dia itu berada di induk kampung? Sudah matanya buta, pakai senang jalan-jalan segala. Wanita itu gampangnya persis gembel jalanan. Kau lihat saja, pakaiannya sudah tidak benar lagi. Rambutnya seperti tidak pernah diurus lagi. Kasihan sekali. Bekas istri kepala kampung yang disegani dan dihormati harus mengalami nasib begitu. Lihatlah Nyai Endang Laras itu. Sepertinya dia sedang kebingungan mencari jalan. Tangannya meraba-raba. Dasar orang buta. Mau apa itu pakai jalan-jalan segala? Iya. Ia memang sudah tidak waras. Kerjanya sekarang melamun saja. Banyak penduduk yang sering melihat dia. Kalau sedang melamun di Serambi Pondok Sarbini, dia sering tertawa dan bicara sendiri. Bukankah berarti dia itu sudah tidak waras lagi? Iya, benar tidak waras itu. Ayo kita laporkan hal ini kepada Amang Ula. Apa kata kalian? Nyai Endang Laras sekarang tidak waras? Benar Amang Ula. Iya benar Amang Ula. Dia sering tertawa dan bicara sendiri. Penduduk banyak yang sering melihat tingkah wanita itu. Sekarang dia juga sering banyak jalan-jalan di induk kampung. Kurang ajar. Benarkah begitu? Benar Amang Ula. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Aku memang perlu bertindak lagi. Bagaimana Nyai Mas? Apakah Nyai setuju dengan rencana saya? Apa yang akan kau lakukan pada wanita itu? Sepertinya Nyai Endang Laras sudah benar-benar gila. Wanita itu sering tertawa dan berbicara sendiri. Penduduk banyak yang sudah tahu Nyai. Ya, saya kira wanita itu sudah sangat menderita sekali. Nyai tidak perlu lagi mengharapkan dia mati. Tapi saya akan buat Nyai Endang Laras itu lebih menderita lagi. Ya, ini satu cara untuk tidak membuat pikiran Nyai Imas pusing karena diganggu wanita itu. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Saya akan membuat fitnah yang besar. Saya akan melakukan pekerjaan agar Nyai Endang Laras difitnah. Atau dituduh sebagai seorang pembunuh. Penduduk pasti akan percaya karena dia tidak waras dan bisa saja melakukan kejahatan. Maksudmu bagaimana? Begini Nyai, kedua orang suruhanku itu akan saya suruh untuk membunuh seorang penduduk. Dan mayatnya akan mereka letakkan di depan pondok Nyai Endang Laras. Begitu rencanamu, Amang Ula? Iya, sangat sederhana bukan Nyai?
Dan kapan akan kau jalankan? Tentunya membutuhkan waktu, Nyai. Karena kedua orang suruhan saya juga harus mempelajari situasinya dulu, Nyai. Baiklah, aku menunggu kabarnya. Nyai jangan khawatir. Bagaimana dengan upahnya, Nyai? Baik, ayo ikut ke kamarku. Biar saya di sini, Nyai. Nampaknya kedua orang suruhan saya itu sangat membutuhkan uang, Nyai. Tunggulah, Mangula. Aku akan mengambil dulu. Iya. Rasanya aku sudah tidak sanggup hidup lebih lama di muka bumi ini. Duniaku kini sudah gelap. Gelap sekali. Sepi. Aku seperti hidup di dalam kuburan. Apa artinya aku hidup tanpa penglihatan? Kedua mataku ini sudah tidak bisa melihat lagi. Sarbini? Sarbini? Engkaukah itu? Iya kakak, ini aku. Sebaiknya kakak Endang Laras masuk saja ke dalam pondok. Aku senang berada di serambi pondok Sarbini. Di sini udaranya sangat sejuk. Tapi kakak, sebentar lagi matahari akan tenggelam. Bukankah sebaiknya kakak berada di dalam? Kakak belum makan sejak pagi. Aku tidak merasa lapar, Sarbini. Biarkanlah aku sendiri di sini. Kakak Endang Laras. Maaf sebelumnya. Aku bukan melarang. Apakah kakak tidak tahu kalau penduduk sudah menyangka kakak sudah tidak waras? Karena kakak sering melamun di serambi pondok ini, sering tertawa dan bicara sendiri. Kakak, penduduk semuanya banyak yang menyaksikan. Dan kakak sekarang sering keluar dan berada di induk kampung. Kakak, penduduk kampung kita benar-benar menyangka kakak sudah gila. Biarkan saja. Apa peduli dengan mereka? Apakah kau juga ikut-ikutan mereka, Sarbini? Saya hanya memberitahu kakak. Saya hanya kasihan pada keadaan kakak sekarang. Tapi kalau kakak mau sadar siapa diri kakak, tentunya kakak tidak akan merubah sikap. Maaf sekali lagi kakak. Kakak harus bisa menjaga nama baik keluarga. Terutama Kakang Amo Mukti. Dia itu orang yang terpandang di kampung ini kakak. Apa jadinya kalau penduduk sudah melihat keadaan kakak seperti ini? Bukankah ada baiknya kakak Endang Laras banyak diam di dalam saja? Aku tidak peduli lagi siapa diriku ini, Sarbini. Aku ini sudah tidak ada gunanya untuk kalian. Kalian lihat sendiri keadaanku sekarang. Apa artinya orang buta seperti aku ini? Bukankah sebaiknya aku tidak ada lagi di muka bumi ini? Kakak Endang Laras, jangan sentuh aku, Sarbini. Pergilah ke dalam. Jangan pedulikan aku. Kau tidak perlu lagi memikirkan aku. Biarkan aku sendiri di sini. Pergilah, Sarbini. Mangula, bagaimana sekarang? Semuanya sudah beres, Nyai. Nyai tidak perlu khawatir. Besok malam saya sudah mulai bekerja. Kedua orang suruhan saya itu sudah siap menjalankan pekerjaan yang sudah saya tugaskan, Nyai. Apakah menurutmu semua kerjaan yang akan kau lakukan akan berhasil? Oh, sudah pasti berhasil, Nyai. Saya sudah mempelajari semuanya. Nyai Endang Laras itu sering berada di serambi pondok sampai tengah malam. Nah, bukankah itu kesempatan baik, Nyai? Wanita buta, maka dengan mudah sekali kedua orang suruhan saya itu bekerja. Mereka akan meletakkan mayat seorang penduduk yang baru mereka bunuh di dekat Endang Laras itu. Nah, dengan begitu, bukankah penduduk semua akan curiga? Mereka pasti akan menuduh kalau pembunuhnya itu adalah Endang Laras, Nyai. Aku tidak mau tahu apa yang kau kerjakan. Pokoknya aku ingin segalanya beres. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Nyai. Amang Ulah, setelah tugasmu selesai, ada tugas baru lagi nantinya. Kukira tugas ini juga tidak beda beratnya dengan yang sedang kau jalankan. Saya siap. Saya akan selalu siap, Nyai. Bagus. Nanti saja, kalau tugasmu yang ini sudah selesai, aku baru akan memberitahumu. Baik, Nyai.
Baik. Maka demikianlah, sesuai dengan rencana Amang Ula, maka pada suatu malam, 2 orang suruhan Amang Ula mulai bekerja. Malam itu mereka baru saja membunuh seorang penduduk. Kemudian mereka membawa mayatnya menuju ke Pondok Endang Laras. Ayo cepat sedikit jalannya. Sabar. Tubuh mayat ini berat sekali. Sebentar lagi kita akan sampai di pondoknya Endang Laras. Coba kau lihat ke depan sana. Bukankah itu Nyai Endang Laras? Benar. Wanita buta itu sedang duduk melamun di serambi pondoknya. Kukira kita tidak akan susah-susah lagi bekerja. Bagaimana kalau kita letakkan mayat ini sekarang? Bentar. Apakah Nyai Sarbini juga sudah tidur? Aku khawatir Nyai Sarbini akan mengetahui kita. Iya, kukira tidak. Wanita itu pasti sudah tidur di dalam pondoknya. Bagaimana kalau Nyai Sarbini masih menunggu Nyai Endang Laras masuk ke dalam pondoknya? Tentunya wanita itu masih belum tidur, bukan? Kenapa kau jadi ragu? Tidak ada yang memperdulikan wanita buta itu. Ayolah, kita lakukan sekarang. Baiklah. Ayo angkat mayat ini. Ayo. Sarbini, kaukah itu yang datang? Oh, celaka. Nyai Endang Laras tahu kita datang. Tidak. Perempuan itu tidak melihat. Dia mana tahu kalau yang datang adalah kita. Iya, dia itu buta. Sarbini, kaukah itu? Endang Laras seperti orang kebingungan. Wanita buta itu mencari-cari langkah yang dia dengar di hadapannya. Dan ketika dia melangkah, kakinya tiba-tiba menyentuh sosok tubuh yang tergeletak di hadapannya. Siapa yang berbaring di sini? Endang Laras kemudian berjongkok sambil tangannya meraba-raba pada tubuh yang berbaring di hadapannya itu. Endang Laras terkejut ketika ia memegang sebilah pisau yang tertancap di perut orang itu. Siapa yang berbaring di sini? Siapa? Oh, ini pasti korban pembunuhan. Siapa itu? Apa yang sedang kau pegang itu? Ada orang muda. Celaka, aku pasti dituduh membunuh orang ini. Hai, itu mayat. Kau pasti telah membunuh orang itu. Tidak, aku tidak membunuhnya. Iya, kau pasti telah membunuhnya. Kaulah yang Ayo, membunuhnya. beritahu penduduk lainnya. Ayo. Aku tidak membunuhnya. Kakak ini Laras. Tidak, aku tidak membunuhnya. Sarbini, Sarbini, aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuhnya. Oh tidak, lepaskan aku. Aku bukan pembunuh. Jangan kasari dia. Sarbini, tolong. Iya, kami bawa. Ayo bawa. Lepaskan aku. Sarbini, tolong aku. Jangan kasari dia. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Aku bukan pembunuh. Aku tidak membunuh orang itu. Sebaiknya kalian bunuh aku. Bunuhlah aku. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet dalam episode selanjutnya dengan judul Asmara Berdarah yang dipersembahkan oleh PT dan Pos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.